Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang yang dari jauh sana, ya, aku lihat di sini kamu dengan dia LDR, masih mencintai kamu, padahal saat ini sudah berakhir hubungannya, ya. Bisa jadi juga dia ingin segera datang ke kamu untuk mengekspresikan cinta dia ke kamu, untuk memberikan effort bahwa dia ini masih cinta sama kamu. Jadi bentukan dia dalam menunjukkan cinta itu dengan cara effort, dengan cara tindakan, dengan bertindak ya, bukan dengan hanya sekadar omong doang. Bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah menikah, atau mungkin dulu kamu sempat merencanakan suatu pernikahan bersama dia tapi sampai sekarang belum terrealisasi, belum terjadi ya. Nah, aku lihat entah kenapa dia merasa saat ini tuh dia ngerasa kayak ini sudah cinta sepihak, ini sudah cinta yang cuman dia doang yang masih ngerasain cinta, kayaknya kamu sudah enggak kayak gitu ya. Oke, kita lihat ceritanya. Dari si dia sih kalau aku lihat masih ada keyakinan kuat, keteguhan kuat tentang hubungan percintaan kalian ya, karena di sini aku lihat dia masih punya rasa ketertarikan atau rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat tentang hubungan romantis kalian. Cuman aku lihat kayaknya ini sudah apa ya, hubungan kalian itu sudah mulai memudar ya. Perasaannya mungkin, entah mungkin perasaan kamu sudah mulai memudar. Kenapa itu terjadi? Karena memang kamu mengetahui bahwa memang ada masalah yang cukup serius di dalam hubungan ini, sehingga kamu kayak alah sudahlah, udah pasrah ya, udah nggak mau lagi berjuang gitu ya. Kamu udah capek, mungkin bisa dibilang gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini untuk saat ini tuh dia masih sering mempertimbangkan bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi dia ini sering banget membayangkan diri dia di masa depan bersama kamu, terus menjalin suatu hubungan dengan kamu, ya. Karena selama ini kan dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, tidak pernah memperlakukan kamu atau memberikan apa yang kamu mau selama ini. Dia sering nyuekin kamu kayak gitu ya. Sehingga saat ini kamu lebih memilih untuk bahagia dengan dirimu sendiri, kamu ingin lega dengan hidupmu gitu ya. Karena menurutmu kan namanya hubungan itu harus bisa memberikan kita rasa kenyamanan, keamanan, terus itu merasa bahagia, memiliki ya like a home lah, seperti pulang ke rumah, seperti itu. Dan dia pun sebenarnya berpikirnya seperti itu juga. Dia pengen punya hubungan di masa depan, punya hubungan itu yang bisa sampai jangka panjang gitu ya, dengan kamu di masa depan. Terus itu setiap bersama kamu itu serasa seperti pulang ke rumah, merasa nyaman gitu ya. Oke. Nah, selama kalian ini berpisah, aku lihat di sini dia selalu bernostalgia tentang kamu. Dia selalu keingetan kamu terus. Dia selalu kepikiran kamu terus. Jadi hidupnya kalau aku lihat nggak tenang ya, selalu kepikiran kamu terus di sini. Bahkan kalaupun misalkan kamu pernah lihat dia udah bersama yang lain, ternyata hidupnya pun nggak sesenang itu. Kenapa? Karena yaitu hubungan dia bersama orang barunya ya, atau siapapun selain kamu ya, mungkin secara raganya iya dia suka sama si dia gitu ya, secara raganya dia memang bersama si orang baru itu, tapi pikiran dan hati dia itu selalu tertuju ke kamu lagi, tertuju ke kamu lagi. Jadi ada energi, aku lihat di sini dia itu sering on off terus sama kamu. Bisa jadi ini situasi sering berulang ya, karena setiap kalian berpisah dia selalu seperti ini, dia selalu keingetan kamu lagi, datang lagi akhirnya ke kamu, tapi dia itu kayak untuk kedepannya masih nggak tahu harus berbuat apa.
sehingga hubungannya ya kayak cuman ngejalanin aja tanpa arah tujuan. Akhirnya ada situasi yang dia mungkin digoda oleh orang lain, ya udah kepincut lagi, dan gitu-gitu aja terus ya, berulang. Ada situasi yang berulang karena ya itu, dia belum bisa menetapkan hati dia atau meneguhkan hati dia atau menegaskan pada dirinya bahwa siapa yang dia mau seperti itu, apa yang dia mau seperti itu. Dan aku lihat di sini selalu dia duluan ya yang mulai komunikasi lagi dengan kamu setelah kalian berpisah. Kenapa? Karena dia itu dia nggak tahan gitu loh. Dia nggak tahan terus-terusan kepikiran kamu terus-terusan rindu sama kamu, kangen sama kamu. Akhirnya di sini dia duluan yang memulai untuk bernegosiasi atau mengakhiri perselisihan di antara kalian. Dia mulai belajar untuk berkomunikasi dengan kamu, terus tuh mencoba untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah yang pernah terjadi di masa lalu di antara kalian. Cuman aku lihat di sini kamu kayak udah paham gitu sama dia ya, orang ini tuh nggak pernah bisa berubah ya. Nah sehingga kamu ya mungkin dulu itu kamu selalu memberikan dia kesempatan, tapi nyatanya kenapa bisa hubungan on off terus ya, karena ada situasi yang berulang dan dia tidak pernah bisa berubah dengan kebiasaannya itu gitu. Jadi kalau aku lihat selama ini kamu tuh kayak selalu memberikan dia kesempatan, tapi ternyata dia tidak pernah bisa berubah dengan sikapnya. Itu yang membuat kamu di sini mungkin sudah tidak mau lagi dengan dia, sehingga dia saat ini merasa kayak udah cinta sepihak sekarang. Karena memang kalau aku lihat di sini Five of Swords reverse menandakan adanya ketidaksetiaan yang pernah dia lakukan dan juga ketidakjujuran yang pernah dia lakukan di dalam hubungan ini. Bahkan kamu merasa kayak dihina gitu ya, dihina oleh dia, dan ya bisa dibilang kayak nggak dihargain lah, seperti itu ya, terhina gitu kamu ngerasanya. Jadi saat ini kamu aku lihat udah deh capek gitu ya, kamu udah capek, dan aku lihat saat ini apa yang dia rasakan adalah dia merasa bersalah, terus dia merasa menyesal, dia merasa kayak dia sudah mendapatkan karma dari apa yang saat ini dia yang selama ini dia lakukan. Dan untuk saat ini aku lihat memang belum ada pergerakan ke arah kamu, dan ya kesehariannya hanya cuma have fun sama teman-temannya, kumpul-kumpul sama teman-temannya kayak gitu ya. Terus itu ya kadang-kadang dia kepikiran pas lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya, pengen gitu ya ngajak kamu untuk kumpul bareng, have fun dengan teman-temannya, ngenalin sama teman-temannya kayak gitu, atau misalkan ada acara apa kamu dibawa kayak gitu. Kadang suka kepikiran kayak gitu aja dia. Random ya. Oke, tapi di sini aku lihat ada Eight of Swords. Eight of Swords berarti menandakan akan ada gairah lagi dari dia ya setelah apa yang terjadi ya. Dia akan datang lagi ke kamu ya untuk sebutannya ya, untuk memperbaiki lah ya, atau ingin merasakan kembali rasa cinta yang seperti dulu. Jadi aku lihat energinya cepat, bisa jadi dia ini segera datang, atau ketika nanti dia datang itu energinya cepat ya. Kalau misalkan dia tidak kamu sambut dengan baik, maka dia akan pergi gitu ya. Jadi energinya memang cepat ini kalau aku lihat. Dan ini setelah apa yang terjadi di antara kalian, perasaan itu muncul lagi, makanya di sini dia datang lagi, dan ini energinya cepat. Jadi kalau misalkan kamu tidak sigap ya untuk menahan dia ya, maka dia akan cepat pergi juga. Tapi kalau memang kamu nggak mau sama dia, ya udah sih, bukan menjadi suatu faktor yang menjadi masalah juga dalam hidupmu, enggak ya, tergantung dari kamunya aja ini mah ya kalau aku lihat. Karena kalau aku lihat sih niat dia ya pengen bersatu lagi dengan kamu, ingin memberikan rasa sayang lagi ke kamu, ingin memperbaiki hubungan, memberikan stabilitas juga secara emosional, terus ingin bersatu lagi dengan kamu, ingin memperbaiki hubungan lah, pokoknya seperti itu ya dengan kamu. Cuman memang kalau aku lihat di sini
Butuh keterbukaan dan kejujuran ya dengan diri sendiri tentang perasaan masing-masing. Kalau memang masih saling cinta, cobalah untuk diapresiasi dan ditunjukkan, diekspresikan dan diapresiasi. Karena kalau aku lihat di sini dia ini orang yang sangat tidak mau terbuka tentang perasaan gitu deh ya. Jadi kalau dia pengen datang ya datang aja gitu ya, karena memang masih sayang, tapi nggak ada perkataan gitu bahwa dia suka sama kamu, atau bahkan mungkin nggak ada effort gitu selama ini ya. Jadi so pesannya sih lebih baik terbuka dengan perasaan masing-masing gitu ya. Orangnya memang pendiam, aku lihat pendiam, pemalu ya. Terus itu juga sebenarnya dia ini bisa jadi orang yang sangat setia, dan aku lihat juga asalkan gini, setia dia kalau misalkan sudah menetapkan pada satu hati, maka dia bisa kok setia. Terus itu dia juga orang yang sangat berbakti pada keluarganya, pada orang-orang yang dia cintai ya. Terus itu juga banyak sih orang-orang yang kagum sama dia, mungkin dari sikapnya atau kebijakan hatinya, kebesaran hatinya, orang yang penuh kasih sayang. Makanya di sini dia pernah nyelingkuhin kamu ya, karena dia ngelihat ada peluang di luar sana. Ternyata oh nggak cuman kamu ya yang suka sama aku, ternyata banyak di luar sana. Jadi dia mau cicip juga, mau coba-coba juga dengan yang lainnya kayak gitu ya. Karena itu ternyata di luar sana itu dia itu menarik di mata orang-orang. Jadi dia ngerasa kayak aduh ada peluang banyak nih kayak gitu. Terus itu juga orang itu terlalu humble sama banyak orang. Kalau misalkan orang cerita tentang kesedihan, didengerin sama dia, bahkan direspon sama dia. Inilah yang ngebuat orang itu juga merasa menarik ya, merasa tertarik sama dia, karena orangnya tuh kayak menunjukkan penuh kasih sayang gitu loh sama semua orang. Dia nggak membeda-bedakan gitu ya, semua dipukul rata. Kalau misalkan ada orang yang lagi kesusahan gitu, terus cerita sama dia, didengerin, terus itu disambut gitu loh ya, terus diperhatiin kayak gitu loh. Jadi orang yang tadinya punya masalah, jadi ngerasa kayak diperhatikan oleh dia, disayangi oleh dia, dipedulikan oleh dia gitu loh. Nah inilah yang membuat peluang akhirnya dia bisa selingkuh gitu. Terus itu juga banyak orang-orang itu kayak bergantung sama dia. Karena kenapa? Mungkin sama ini dia itu selain dia orangnya humble, maksudnya perhatian gitu ya sama orang lain, dia juga mungkin kalau misalkan ada orang gitu lagi kesusahan dalam keuangan, dia ngasih, dia ngebantu gitu, dia minjemin uang. Jadi ya itu intinya di mata orang-orang dia jadi kelihatannya menarik seperti itu ya. Inilah sebenarnya peluang-peluang yang disalahartikan gitu loh. Padahal dia niatnya mau berbuat baik, tapi karena dia ngerasa kayak udah besar kepala ya, banyak orang yang suka di luar sana sama dia karena kebaikan hati yang pernah dia berikan ke mereka. Ya udah dia merasa ini peluang nih, bisa nih cari yang lain kayak gitu. Ya, itu yang pernah terjadi di hubungan kalian. Terus I have been working on myself and I'm not the same as I was before. Saat ini tuh aku lihat dia sedang mencoba untuk berubah. Mungkin sudah mendapatkan karma dari apa yang telah terjadi, sehingga sudah mulai tersadar dan sudah mulai ada perubahan. Dia intinya sudah tidak seperti dahulu lagi ya, dia sudah tidak player lagi, dia sedang mencoba, sudah tidak lagi bermain-main hati di luar sana. Kenapa? Karena dia tahu selama ini dia tuh egois banget sama kamu, dan karena keegoisannya akhirnya sekarang dia kayak stuck gitu ya hidupnya. Gara-gara dia hidupnya itu tidak ada perkembangan, hubungan dia bersama kamu juga stuck, bahkan mungkin hancur seperti itu. Dia tahu karena itu semua karena keegoan dia gitu ya. I cannot let you go, dia tidak bisa membiarkan kamu pergi, dia tidak mau kamu pergi darinya gitu ya. Aku tidak mau membuat kamu pergi darinya kayak gitu. Jadi dia tahu kan bahwa kamu terluka sama dia gara-gara keegoisan dia, karena dia player gitu. Jadi makanya di sini dia ingin berubah, dia tidak mau jadi player lagi. Terus itu dia juga tidak mau kamu pergi dari dia, makanya di sini dia berubah. I'm in love with you ya, dia sangat jatuh cinta sama kamu ya, dia sangat cinta sama kamu.
Tapi untuk saat ini aku lihat dia takut banget akan kamu tolak ya. Jadi mungkin ya itu tadi, karena mungkin saat ini kamu mungkin sudah move on, sudah tidak peduli lagi dengan dia, sudah masa bodoh, sudah nggak mau menengok ke belakang ya, sudah tidak mau memandang dia lagi atau berurusan dengan dia lagi, sehingga saat ini tuh ada perasaan dia kayak udah ditinggalkan oleh kamu atau sudah tidak diperdulikan lagi sama kamu. Makanya di sini dia takut banget dia akan ditinggalkan. Intinya perspektif dia sekarang adalah kayaknya kamu bakalan meninggalkan dia, atau mungkin saat ini kamu sudah meninggalkan dia. Seperti dia takut banget kamu tinggalkan di sini. Dia takut banget kamu pergi dari dia. I don't know how to handle my emotion right now. Bahkan saat ini pun keadaan dia itu, dia udah nggak tahu lagi bagaimana harus bisa menangani emosi dia sekarang ya. Kadangan dia khawatir, kadangan dia apa itu namanya, sedih, takut, bercampur aduk pokoknya emosi yang dia rasakan, yaitu dia takut kehilangan kamu, dia merasa tidak akan bertemu dengan kamu lagi, dia akan kehilangan kamu kecewa sama dia, kamu marah sama dia, kamu tidak memperdulikan dia lagi. Jadi secara emosional dia ini bercampur aduk sekarang, bahkan nggak tahu harus berbuat apa untuk mengendalikan emosi dia ya. Pokoknya bergejolak banget emosi dia, kadang-kadang marah, tiba-tiba dia sedih, tiba-tiba dia ingin nangis, tiba-tiba dia merasa kesepian, merasa sendirian, yang kayak gitu, rindu, kangen kamu, pengen ketemu, tiba-tiba dia menyendiri ya. Pokoknya secara emosional dia ini suka bergejolak ya, campur aduk lah pokoknya gitu, nggak tenang hidupnya aku lihat di sini ya. Dia juga nggak bahagia aku lihat di sini ya, bahkan nggak tahu harus bagaimana cara menghadapinya ya. Mungkin sesaat ketika dia kumpul-kumpul sama teman-temannya, dia mungkin bisa mulai sedikit senang, tapi ketika selang beberapa lama juga keinget lah kamu lagi, akhirnya secara emosional dia bergejolak lagi gitu ya. Jadi saat ini kalau aku lihat hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia, hidupnya benar-benar secara emosional terombang-ambing, pasang surut gitu ya. Aku lihat seperti itu keadaannya saat ini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada alfabetnya. Bisa jadi dari nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu pada hubungan kalian. Oke? So, aku akhiri ya, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.